polisi temukan 9 pocong isi bangkai, foto wanita dan jarum. Prosedur dia tuh buat aku banyak salah. Konsep astral tuh nyampe, tapi nggak terlalu kuat. Oh Nah, gitu. dia lupa Mas Bo. Apa tuh? Kalau ini spoiler, memang gue harus kasih tahu. Oke. Terus kalau masih hidup masih aman-aman aja, tapi nanti gitu. Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Halo teman-teman, apa kabarnya kalian hari ini? Terima kasih kalian udah mampir ke channel ini dan menonton video ini dari awal sampai akhir nanti dan tidak di skip. Oke, gue lagi lihat rambut gue aman gak? Oke teman-teman, ya jadi belakangan ini sih ya, beberapa waktu yang lalu ada sebuah kejadian yang sangat menggelitik atau sangat menarik buat kita bahas, buat gue sama Adam bahas bareng sama Adam. Nah, kejadiannya apa itu? Itu adalah sebuah berita yang ini. Dikira mayat, polisi temukan 9 pocong isi bangkai, foto wanita dan jarum. Nah, apa itu sebenarnya? Gua nggak tahu. Tapi dari berita itu dibilang itu kayaknya ada sesuatu hubungannya dengan ilmu hitam atau ritual tertentu. Gua akan ajak Adam Lucius untuk ngobrol tentang hal ini. Apakah benar ini ada hubungannya dengan ritual tertentu atau dengan ilmu hitam dan sebagainya, kita akan bahas. Tapi sebelumnya gua mau ajak teman-teman untuk support indie.go.traveler agar terus bisa menyajikan konten-konten yang menarik buat kalian. Dengan cara, nih scan barcode-nya ada di sebelah kanan, ya, ada di sebelah kanan. Silakan kalian scan barcode tersebut dan di situ kalian bisa berdonasi melalui Saweria. Dengan kalian berdonasi melalui Saweria, kalian membantu kami untuk terus berkembang dan menyajikan konten-konten yang menarik buat kalian. Dan juga gue akan ajak kalian untuk beli official merchandise dari indie.go.traveler. Linknya ada di bawah, link Tokopedia ada di bawah, kalian klik aja di deskripsi ya. Dengan kalian membeli official merchandise dari indie.go.traveler, kalian juga membantu kami untuk terus berkembang. Terima kasih atas support kalian. Dan juga terutama ya, kalau kalian nonton video indie.go.traveler, jangan di skip iklannya. Itu AdSense buat kami. Terima kasih lah pokoknya buat kalian yang setia dan nonton video indie.go.traveler dan tidak di skip sekali lagi. Oh ya, dan kalau kalian berdonasi lewat Saweria ya, itu kan kalian kan mencantumkan alamat email ya. Nah, kalau alamat email kalian tuh alamat emailnya, pastikan alamat emailnya itu yang fix ya, yang bisa dihubungin ya. Jadi nanti kita, siapa tahu kita akan kontak kalian untuk kita ajak penelusuran. Gimana? Setuju nggak? Setuju dong ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi gue akan undang Adam ya. Adam mana nih Adam? Dam. Ya, ini dia teman-teman. Kita ketemu lagi sama Adam Lucius. Halo Mas Adam. Suara lo nggak ada. Ulangin. Ada. Nih baru ada nih. Halo. Ada. Putus-putus. Halo. Nah, ini dia. Ada. Tes. Nah, Adam ganteng tes. Apa kabar Dam? Baik, selalu baik. Selalu. Bainul sehat? Bainul, sehat aja. Lagi masak di belakang. Lagi masak, gak tuh. Oke. Dam. Ini yang kemarin lo bilang ke gua, topik yang sangat menggelitik. Iya, ini lucu banget. Diduga praktek ilmu hitam, 9 bungkusan pocong yang diduga mayat bayi di kuburan Sedio Luhur ternyata berisi bangkai ayam hingga jarum. Dari suara Jawa Tengah.id, dikira mayat, polisi temukan 9 pocong isi bangkai, foto wanita dan jarum. Adidau. Gimana Dam, ini apaan?
jujur buat gue yang paham banget supernatural, ya pengalaman lah yang nggak paham maksudnya. Iya, iya. Pengalaman secara supernatural ini buat gue kasus atau reaction yang lu suruh yang paling kocak, yang kasus paling kocak deh yang gue rasain gitu kan. Kocak menurut lo? Kocaknya gini, lucunya gini. Ini orang nggak tahu apa-apa Mas Bob. Oke. Tapi ingin memakai jasa dunia lain untuk menyakiti orang lain gitu. Jadi gue cerita sedikit. Menarik, oke. Kalau gue pelajarin kasusnya, fakta secara nonton ya di video, tapi ini udah cukup sih buat gue. Jadi ada ada orang-orang gitu yang mereka sebenarnya bukan mereka yang kuat. Jadi yang nanam itu tuh sebenarnya bukan orang kuatnya Mas Bob. Oke. Tapi kayaknya perwakilannya. Jadi intinya yang nanam ini sebenarnya orang yang nggak tahu apa-apa. Jadi jatuhnya dia lagi pakai jasa dukun. Oke. Nah, jadi orang ini lagi pakai jasa dukun untuk menyakitin dia orang-orang yang mungkin dia nggak sukain lah. Oke. Gitu. Tapi cara dia itu banyak salah. Kenapa gue bilang kocak? Karena tahap-tahap yang dia lakukan, terus cara-cara prosedur yang dia lakukan dalam konsep menyantet itu buat gue salah gitu loh. Banyak salahnya, banyaknya gitu loh. Oh iya? Gue mau nanya benernya kayak gimana emang. Aduh, kalau nanya benernya gimana nanti malah spoiler deh. Nah, ini bahaya sebenarnya, itu kita nggak bahaya. Ya sih, gue agak yang bahaya gue nggak kasih tahu, tapi yang nggak bahaya ya gue ceritain. Oke. Kenapa gue bilang? Jadi kasusnya gini Mas Bob. Jadi orang-orang ini sebenarnya nggak terlalu paham. Jadi ada dua pihak gitu ya. Satu pihak yang pengen yang punya hajat untuk ngejahatin orang. Satu lagi pihak sebagai seorang supernatural yang menengah gitu. Oke. Menengah gitu, bukan supernatural kuat tapi supernatural yang menengah. Satu, dia masih menggunakan media. Itu buat gue itu udah supernatural menengah kalau udah pakai media begitu gitu. Jadi ada kedua pihak. Jadi kedua belah pihak ini sudah berkolaborasi untuk melakukan sebuah ritual, di mana ritual ini dengan konsep kayak mentumbal sesajen atau tumbal kali ya, tumbal ayam tersebut. Ayam itu jadi tumbal. Oke. Seserahan buat si bangsa astral supaya bangsa astral ini mengikuti apa yang mereka inginkan, Mas Bob. Oke. Jadi 9 ayam ini adalah seserahan. Oke. Jadi ya supaya hajat jahat mereka tuh ya dituruti oleh si bangsa astral ini. Oke. Gitu. Terus yang bikin lo lucu yang bikin lo lucu adalah caranya yang gue bikin lucu caranya. Jadi satu, gue agak berantakan aja karena kalau gue terlalu tersun nanti orang pada tahu dan ngikutin, bahaya kan. Pertama, dia masih pakai alamat. Kan emang Emang ini lu berurusan dengan bangsa apa sih? Manusia apa bangsa astral gitu? Oke, kita coba Coba lihat lagi apa aja sebenarnya yang ada di dalam bungkusan itu ya. Yang pertama di dalam bungkusan itu ada tadi ayam yang dibungkus kain deh. Ayam yang dibungkus lah pokoknya gitu. Ada 9. Ya kan? Ya, ayam 9. Iya, mendingan disemur enak Mas Bob. Disemur gak tuh? Kalau di kita dirica aja, Mars bikin ayam rica tuh mantap tuh, pedes banget. Nah, oke. Terus ada jarum. Kalau gue lihat dari fotonya sih ada jarum 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Terus ada jarum yang ditusukin ke dalam foto, itu ada 3. Oke.
Jadi 6, 9 jarumnya, fotonya ada 3. Terus ada gumpalan rambut. Jarumnya ada berapa tadi? Ada 6 yang berdiri sendiri. Terus ada kayak jarum yang ditusukin ke foto. Itu ada 3. Ke foto bagian kepala. Bagian kepala, betul. Dia melintang di fotonya, melintang dari dagu ke atas kepala gitu. Oh iya, nggak mungkin begini dia, pasti begini. Oh iya. Terus di situ juga ada kertas yang pinggirnya kayak kebakar gitu. Itu ada tulisan nama-namanya. Ada nama-namanya, terus ada alamatnya bener. Magersari RT 4 RW 8 Karangmalang. Oke, ini ada namanya, ada beberapa nama. Ini satu nama apa 2 nama nih, gue nggak tahu nih. Oke. 2 nama. Dam. Nggak salah baca ya. Satu itu Yulia Vera Yulistari, satu lagi itu Sri Rahayu Ningsi. Oke. Tapi fotonya cuma 1. Foto 1. Mungkin orangnya dia nggak punya foto, Mas. Oh iya, fotonya 1 tapi ada 3 lembar. Nah gitu. Dia nggak punya fotonya kayaknya. Oke. Terus gimana, Dam? Nah, yang bikin gue kocak ini, gue lucu tuh ya alamat gitu loh. Ya kembali lagi, lu berurusan dengan bangsa apa sih? Bangsa manusia yang butuh apa? Kalau lu berurusan dengan manusia emang butuh alamat gitu loh. Kita kan susah kalau nggak ada alamatnya gitu. Iya bener. Kalau lu berurusan dengan astral, dengan jin, dengan iblis, mereka nggak butuh alamat gitu loh. Karena koneksi mereka tuh cepet banget, Mas Bob gitu loh. Oke. Gitu. Andai kata kan gue nih, objek gue loh. Itu gue tinggal bikin secara full gue gitu loh. Oke. Gitu. Jadi nggak perlu alamat, Mas Bob. Oke. Itu satu yang buat gue ketawa. Nah terus konsep menguburkan ayamnya. Sebenarnya nggak harus apa ya? Buat gue sih terlalu lebay di situ dan malah nggak terarah. Jadinya jadi seserahan tersebut memang dikonsumsi astral, tapi jatuhnya nggak ada something yang tertuju ke siapanya, Mas Bob. Tuh, kan ada nama dan alamat tadi. Iya, nah, emang Mas Bob pikir di saat ada seperti itu mereka langsung mau aja gitu. Oke. Mereka tuh kan sombong, Mas Bob. Ya kali lo ngasih juga langsung itu. Jadi pas gue cek itu dimakan massal, Mas Bob. Dimakan massal. Iya, dan nggak peduli yang urusan begituan. Serius loh. Jadi ayam itu nggak penting semua gitu. Jadi ayam itu nggak kepake. Jadi ayam itu nggak kepake. Jadi intinya ayam itu buang-buang duit. Sekarang harga ayam seekor berapa ya? 45, Mas. 45.000. Nah itu gue nggak tahu itu ayam kampung apa ayam kota. Aduh, itu kalau kita itu 9 ekor kalau kita bikin rica itu bisa buat 20 orang kali ya. Kita makan rame-rame lah ya. Teman-teman lo reunian cukup lah, Mas Bob. Iya dong, gila lah. Kita ajak subscriber makan ayam ricanya Mars gitu ya. Kenyang itu. Jadi buat gue dia salah alamat alamatnya memang dia nggak penting satu. Kedua, pas dia seserahan dari konsepsi penumbalan ayam tersebut, seserahan ayam tersebut, ya dia nggak tahu tertuju ke siapanya gitu loh. Karena yang dikonsumsi itu sama semua astral di situ gitu loh. Dan itu nggak ada membuat efek something yang nggak ada, ya itu rasanya ya nggak ada efek apa-apa, Mas. Jadi ayam itu buat aku mission failed ya menurut lo. Dan apa lo kan mengatakan itu karena lo flashback ke kejadian itu dan melihat kejadian pada saat malam itu astral menyantap ayam-ayam itu ya kan. Ada nggak sih satu astral yang terkoneksi sama lo dan dia berkomentar apa? Boleh sih gue komunikasi. Kita gini, medianya kita bisa, Mas Bob ya, yang jarum sama rambut sama yang ayam ini. Iya, ayam dulu nih, ayam dulu. Iya. Ayam dulu ntar. Oke.
Oke. Sempat koneksi tadi. Jadi ada salah satu yang makan, dia bilang kayak gini ya. Dari bahasanya dia itu koneksinya itu kayak gini. Ya kita makan aja tuh, emang itu buat kita kata dia. Iya kan? Bener juga sih. Makan kita. Nah terus ya kalau dia mau nyuruh kita, emang mereka siapa gitu loh. Mereka siapa katanya, mereka siapa? Apa ya? Emang mereka hebat, emang mereka kuat gitu. Jadi intinya mereka tuh nggak mau Mas Bob gitu loh. Jadi mesin gagal, ini misi gagal buat aku. Oh jadi sebenarnya si Astralnya pun nggak kenal tuh sama yang mau ngirim ini. Iya. Belum kenalan. Nggak kenal satu sisi. Ya gimana? Bener-bener gagal Mas Bob. Dan maksudnya biasanya kan kalau yang kita apa yang kasus-kasus yang gua tahu kejadian santet pada sebelumnya kan biasanya yang astral yang dikirim adalah peliharaannya si dukun gitu lah. Iya. Dan ini yang disasar yang akan disuruh sebenarnya adalah astral yang random. Iya. Makanya kan dibilang kan ini supernatural menengah yang masih buta. Jalan yang benar. Makanya lu bilang ini sebenarnya kejadian lucu gitu loh ya. Iya gitu, karena konteks nih orang ya ibarat gimana ya Mas. Adam lo yang ngomong lucu, kalau gue sih serem kejadian ini. Ya ibarat lo lagi PKL lah. Di masih sebuah kerjaan kayak gitu lo nggak tahu apa-apa. Masih PKL anjir. Masih PKL. Sorry, ibarat gue terlalu lebay, tapi ya kayak gitu loh Mas gitu. Iya. Mencerna kondisi kerjaan itu kayak gitu lah tuh. Jadi supernatural tuh kayak gitu. Baik. Biar aja dia nonton ini. Gue senang sih kalau dia nonton ini. Biar dia belajar. Kalau masnya nonton ya, yang mau ngirim itu masnya nonton video ini ya tuh. Ada bilang gitu ya, Anda masih PKL katanya. Mohon maaf nih. Gue bilang ini dengan senang hati. Aduh. Jadi dia salah banyak Mas Bob. Kan fase penguburannya pun ada caranya, fase-fasenya tuh ya. Gue memang nggak pernah, tapi gue mempelajari. Paham nggak Mas Bob? Oke, ngerti. Gue pernah pakai. Bila ibarat gini, lo udah ngerti rumus basicnya lo ngerti. Nah, lo sesuatu mau lo improve bentuk apapun, ya lo pasti ngerti dong. Lo karena ngerti basicnya. Iya. Nah itu kayak gitu lah. Nah itu gue ada ya. Jadi mau diimprove model apapun gue ngerti gitu. Tapi tetap aja fase cara prosedur dia tuh buat aku banyak salah. Konsep penguburannya, terus tertujunya, terus apa ya? Ya buat aku sih ini tindakan bodoh yang malah capek sih buat aku. Capek ya tuh. Ya pokoknya kita mau ngejulit dulu nih. Nah, gue sedang biarin. Nih konten lo untuk saat ini ngejulit gak apa-apa deh Mas Bob. Gitu. Karena memang ya dilakukan jahat gitu loh. Oke. Jadi kita ngejulitin yang jahat gitu ya. Iya, yang jahat lah sah-sah aja lah. Gitu. Oh iya, sah-sah aja. Oke, mudah-mudahan. Oke, kalau dari faktor rambut dan jarum tadi yang Anda melihat seperti apa? Dan foto. Okay. Ya. Untuk soal penguburan segala macam gue nggak mau lanjutin ya karena nanti takutnya malah orang belajar di situ Mas Bob. Gitu. Nah, tadi gimana rambut, jarum dan foto ya? Ya oke. Untuk jarum pun sebenarnya itu nggak dapat fungsi jarum. Nah yang jangan berfungsi kayak rambut berfungsi. Oke. Tapi nggak terlalu kuat gue lihat. Powernya nggak tahu kuat. Ada nyampe, tapi something kayak ibarat sorry lo buang air kecil di pohon yang isinya hantu. Nah kayak gitu lah, cuma diganggu udah selesai gitu loh. Lah kemarin di tempat horor gue pipis sembarangan gila di bawah pohon sama lu. Enggak. Ya lu nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa sih. Coba pegel-pegel aja pulangnya. Iya, nggak apa-apa. Something yang kalau buat gue sih sama halnya ibarat lo pipis di suatu tempat yang horor sama lo naruh rambut tersebut ya itu sama. Ada akses tapi jatuhnya nggak terlalu kuat. Oke, karena faktor astralnya yang random tadi yang mau disuruh. Iya, pertama yang gue sebenarnya
faktor supernaturalnya sih. Oh iya yang masih PKL. Masih PKL. Kedua ya si tertujunya ini belum jelas. Oh, walaupun udah ada nama lengkap sih menurut gua tadi ya. Di situ di kertas itu nama lengkap. Ya. Nama lengkap juga iya, itu memang itu jatuhnya sih benar prosedur itu juga buat gue salah sih Mas Bob. Oke. Ya buat apa taruh di situ? Emang mereka butuh bisa baca. Oh gitu. Jadi gini, konsepnya gini Mas Bob. Lo mau nyantet kan versi nyantet itu ada versinya masing-masing. Oke. Gitu. Jadi ibaratnya nih mesin motor lo masukin ke mesin mobil ya nggak masuk kan, nah kayak gitulah. Nah, gue ibaratnya gimana ya, ini prosedurnya salah. Kalau mau pakai yang konsep ini, kalau lo mau pakai nama konsepnya kayak ini, kalau mau pakai konsep Jarum konsepnya kayak gini, jadi intinya salah konsep gitu. Oh ngerti. Iya. Ya maksud lo? Ya lo mau taruh, lu mau tanam di situ emang mereka bisa baca. Oh, iya. Iya. Poinnya gue dapat. Maksud lo nama lengkap calon korban itu memang perlu tahu, ya kan? Yeah. Tapi dengan ditulis di dalam kertas dan dikubur bareng-bareng itu yang nggak penting menurut lo. Oke. Gitu. Wadidaw. Ini lulusan universitas mana nih? Gue bingung deh. Anjir. Oke. Jangan-jangan teman lo lagi Mas Bob. Wah, gue gak punya temen yang kayak begitu, Jir. Gue gak tahu. Gue sih gak temenan sama yang kayak begitu, tapi dia temenan sama gue juga gak tahu sih. Aduh. Kocak ini kocak. Jangan bilang dia nonton kita juga gitu loh. Salah satu penonton kita. Iya, salah satu yang nonton ini ya. Ya kalau ada yang nonton, kalau dari pelaku ada yang nonton ini ya silakan konsultasi sama Adam ya. Ada ini Instagramnya di bawah. Jadi intinya buat gue sih Oke, sebelum ke intinya buat lo, itu berarti korbannya ada dua, calon korbannya ada dua menurut lo? Iya, satu mereka punya bahan foto dan segala macamnya. Satu lagi mereka nggak punya kayaknya. Jadi stuck di nama doang gitu loh. Jadi gue baca memorinya ya. Iya. Gue udah kayak detektif, lo harus bayar gue Mas Bob. Gue ngomong ke sebuah kasus. Oh gitu ya. Oke. Teman-teman, makanya kalau biar kita bisa membongkar kasus-kasus kayak gini, lo berdonasi dong di idi.go.traveler biar gue sanggup bayar Adam nih teman-teman ya. Aduh, kasus ini makanya kasus lucu banget ya semua. Oke. Nah terus yang tadi jarum dengan foto yang ditusuk itu apakah di dalam ritual santet itu ada konsep itu? Nama jarum terus foto ditusuk jarum emang ada Mas Bob, tapi salah ritual. Oh ya tapi nggak gini, bukan yang di sini, tapi sebenarnya kalau dalam konsep santet sebenarnya itu juga ada gitu maksud lo? Ada, itu ada, tapi tapi salah konsepnya, maksudnya salah penempatan konsepnya gitu, nggak di situ sebenarnya. Di kasus ini salah penempatan konsep. Salah. Iya gitu loh, makanya banyak belajar. Anjir. Aduh. Bercanda. Oke, buat yang nonton jangan pelajarin yang kayak gini ya. gitu. Aduh, gue gak tahu netizen komen apa, gue gak tahu, gue udah pasrah dah. Tapi ini kocak banget sih. Menurut lu kocak banget ya, parah. Gimana sih Mas Bob, lu 10 tahun pengalaman, 10 tahun Mas Bob gitu. Tiba-tiba ada orang nyeleneh sok pinter, terus melakukan skill yang lo udah pengalaman, ya lo mereka sok tahu, ya aku bayangkan hasilnya gimana. Iya. Gitu. Ibarat junior yang songong, yang yang sok tahu, mereka buat sesuatu yang ujungnya berantakan, dan kita mah cuma ketawa doang udah. Ya sebenarnya si pelaku juga sebenarnya gak pengen viral sih. Ini juga tiba-tiba media mengekspos aja dia jadinya viral, jadi ketahuan nama lu pada. Dan akhirnya jadi bikin kocak begini menurut lo.
Yang jelas yang berhasil itu sebenarnya rambut doang setahu gua. Oke. Rambut. Karena gua dapetin astral tuh nyampe, tapi nggak terlalu kuat. Oh nah, gitu. dia lupa Mas Bo. Apa tuh? Kalau ini spoiler, memang gua harus kasih tahu. Oke. Jadi nggak semua orang tuh bisa disantet Mas Bo. Ada orang kuat, ada orang lemah. Nah, orang lemah bisa disantet. Yang orang kuat nggak bisa disantet. Orang yang bernama Yulia Vera Ayu Lestari itu orang kuat Mas Bo. Kuat dalam hal apa nih? Jiwanya kuat buat disakiti secara supernatural. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi gitu. Konsep ecek dan astral ecek itu nggak bakal ketelan sama dia. Oh gitu. Oke. Kecuali orang yang bernama Sri Rahayu Ningsi. Nah ini lemah. Oke. Gitu. Tapi karena dia salah konsep, nggak tahu gua. Dia salah konsep, bodoh amat dah gua. Sorry. Jadi apa namanya? Si Juli, si satu korban ini apa reaksinya? Yang dari memori yang Adam scanning. Kalau saudara harusnya sih yang nama Ningsi ini harusnya sih demam sih. Harusnya. Oh gitu. Cuman segitu doang sih, kayak orang demam gitu doang. Oke. Tapi nggak something yang kuat banget sih. Oke. Karena ini pokoknya gimana? Ya nggak apa-apa, terusin dulu yang tadi yang Sri Ningsih. Ya itu harusnya dia demam doang sih Mas Bob, nggak yang macam-macam. Karena konsep kasus kayak gini udah salah, bukan kelas yang benar-benar menghancurkan secara kematian sih Mas Bob gitu loh. Oke. Jadi ini masih standar gimana ya? Ini gimana ya? Kalau buat aku sih ya, sebenarnya kalau secara fakta di lapangan supernatural ini kasus santet yang bisa dibilang masuk level menengah. Masih level yang, jadi kan kalau kita simbolkan ada level 1, 2, 3. Jadi 3 itu paling berat Mas Bob. Ya, jadi prosedur yang paling berat yang benar-benar mematikan gitu. Nah, dia kasus ini sebenarnya secara ranah lapangan supernatural ini masuk ke kategori 2. Dia menghancurkan banget, tapi nggak sampai parah separahnya gitu loh. Ya, dia masuk di menengah. Biasanya orang kayak yang kena konsep santet yang kalau konsepnya benar ya, itu dia sakit berkepanjangan. Sakit non medis yang berkepanjangan gitu. Nah, kalau untuk level 1, nah tapi kalau gua kategori ini yang kasus sekarang itu level 1 banget. Jadi sebenarnya item-item yang ada di dalam bungkusan-bungkusan ini menurut Adam ini adalah sebenarnya untuk satu yang level menengah gitu. Tapi karena ya selagi menurut lo ini ritualnya salah, ya tidak tepat, konsep ritualnya tidak tepat, jadi malah akhirnya ini cuma level 1 aja jadi dampaknya. Iya, kasus level 1 aja ibarat ya gitu, ibarat lo kena sentil lah. Di sentil doang. Oke. Gitu. Apa mungkin emang itu maksudnya ya, cuma nyentil doang kali maksudnya. Enggak, kalau itu seharusnya enggak nyentil Mas. Ini kalau kita kan kembali lagi, kalau kita ngomong ritual konsep aslinya ini menengah, ini lumayan membuat menderita. Bukan menyentil, tapi membuat si objek itu menderita Mas, berkepanjangan. Gitu. Biasanya ini harusnya dia kena penyakit non medis, bukan psikologis. Kan kalau penyakit satu itu kan ada 2, ada psikologis, ada gue. Gue nggak tahu, gue ngomong kayak gini ya bisa pengalaman ya. Jadi santet itu kan ada non medis, ada psikologis jadi perginya. Nah kalau untuk ini biasanya dia akan pergi ke non medis. Kepala pusing, terus badannya sakit terus gitu kayak, terus kayak ada apa? Kayak ada sesuatu yang nancep atau apa gitu. Tapi ketika diperiksa ke dokter nggak ada apa-apa gitu. Nothing, nggak ada. Iya. Terus poin lo lagi apa tadi Dam? Yang lo mau jelasin tadi?
Sampai di mana tadi gue lupa. Jadi lupa. Oke, pertanyaan gue deh. Pertanyaan gue si Julia yang Julia Vera tadi yang lo bilang dia adalah orang kuat. Maksudnya orang kuat dalam hal ini apa nih? Konsep apa nih kuatnya? Pertama dari segi nama, kedua berdasarkan dari scanning gue. Orangnya bukan orang yang lemah. Karena orang ketaranya kalau kita memeriksa diri sendiri segini sih Mas. Kalau orang kuat itu kalau ada masalah tuh dia nggak langsung jatuh, drop banget itu. Ya dia ngelawan walaupun itu masalah berat. Dia tetap akan konsepnya ya untuk tetap cuek gitu loh. Tapi kalau orang lemah tuh ibarat putri mawar Mas Bob. Apa tuh bunga putri mawar tuh kan disenggol langsung. Iya. Oh, gitu. Secara mental si yang Adam lihat si yang namanya Julia ini dia orang lebih tough lah, lebih tangguh lah gitu ya. Oh gitu. Secara mental ya, secara mental. Atau mungkin juga ada secara konsep ketuhanan dia lebih dekat. Enggak juga. Oh gitu. Tapi Adam melihatnya dari segi mentalnya yang Adam scanning ya. Mental ya, kalau kita ngomong mental ya berhubungan dengan konsep jiwa ya Mas. Jiwa itu memang jiwa kuat. Oh gitu. Emang orangnya lempeng aja lah gitu ya. Iya, makanya gue bilang mental itu kan basically kan dasar dari si jiwa sumbernya gitu. Kalau jiwanya itu, ya kalau mentalnya kuat berarti udah ketahuan jiwanya masih kuat. Gak ada sejarah mental lemah jiwanya kuat, nggak ada. Oke. Ini dia mentalnya yang kuat ya. Iya. Oke. Jiwanya. Jiwanya kuat. Jiwa. Oke, terus berarti kalau yang Adam lihat ke korban tadi kan dari sisi item-item yang kita bahas ya, item-item yang ada di bungkusan itu ya. Jadi lihat dari bungkusan itu item-itemnya ya tadi sebenarnya level menengah nih santetnya. Tapi kalau dari ritualnya malah akhirnya nggak berdampak apa-apa berarti kan. Nah sebenarnya kalau yang Adam lihat ke korban tadi, Adam ketemu gak sih sama korban dari dua nama ini? Enggak terlalu dapat ke scanning ya, tapi berdasarkan dari jadi gini, ada residual bila mana kita koneksi gini, kita sebut namanya dan memori-memori yang telah terjadi itu pas gue cuma bisa mengkondisikan dia sehat-sehat aja. Oh, jadi si korban yang ada ditulis di dalam kertas itu saat ini sehat-sehat aja? Iya gitu. Alhamdulillah berarti ya, puji Tuhan. Masih baik ya. Oke. Jadi intinya pelakunya ini buang-buang uang. Oke, jadi kalau tadi mbak-mbak yang nonton mbak-mbak yang di dua nama itu nonton konten ini, kalau emang Mbak sehat tolong DM ke kami atau komen ya, atau kalau emang sakit tolong DM juga ke kami ya, tolong nih akun Instagramnya ada di bawah ya, nanti biar ditelusurin sama Adam. Ya kan Adam? Intinya gini sih ya. Iya benar banget. Jadi bisa DM ke gue langsung bila mana ada objek atau pelakunya. Jujur kalaupun pelakunya nge-DM gue sekalipun, ya gue akan keep time. Maksudnya ini privasi sih jatuhnya, gue harus menyadarkan Mas Bob gitu. Kondisi salah gitu. Dan kalau kondisi salah, jangan belajar yang bener gitu. Kenapa? Mendingan di stop, jangan belajar lagi jangan belajar yang bener. Maksudnya gue bukan prosedur yang mau gue bilang kesalahan sama dia, tapi kondisinya adalah ya cara hidup pola pikirnya salah intinya. Oke. Jadi gue harus membenarkan di situ. Itu udah tugas gue. Gitu. Iya. Tapi bila mana dia tiba-tiba nge-DM sih ya. Gitu. Iya udah gitu loh. Terus gimana? Ya dia nggak sadar aja kalau ini lagi COVID gitu loh Mas Bob. Dia harus hemat gitu. Jangan pakai ayam 9. Gue gitu hemat Mas Bob gitu loh. Kenapa nggak pakai yang lain? Lo harus tahu Mas Bob, semut itu aja bisa buat bahan gitu loh. Bukan ayam, semut aja bisa. Oke. Gitu. Semut aja bisa. Oke. Lalat segala itu bisa semua. Tapi tergantung kembali ke supernaturalnya Mas Bob. Tahu nggak dia gitu loh. Ya gue nyebut kayak gini kan orang kan tetap nggak tahu. Gitu. Iya.
Ya semoga orang-orang nggak perlu tahu lah yang kayak gitu-gitu ya, belajar kayak gitu. Aduh. Gue aja jujur gue cuma cukup tahu Mas Bob. Gue nggak pernah pakai, tapi gue ngerti gitu loh. Gue sangat mengerti, tapi gue nggak pernah melakukan. Jujur gue nggak pernah buat untuk diri gue sendiri, dan gue nggak pernah terima konsultasi untuk kayak ginian gitu. Ya ada aja, kalau ditanya ada aja Mas Bob. Iya. Kebanyakan itu yang pasti kasus soal ya suaminya diambil pelakor. Oke. Itu biasanya. Nah, termasuk kasus ini. Ini sebenarnya kalau gue perhatiin kasus asmara Mas Bob. Ya itu benar itu. Ya. Ini kan 2 orang nih yang targetnya cewek dua-duanya nih. Nah, masalah asmaranya ada di mana nih, Dam? Gue nggak terlalu jelas ya, tapi jelas intinya berhubungan dengan asmara, karena orang seniat ini Mas Bob. Kalau konsep musuh-musuhan kayaknya nggak mungkin. Kayaknya sensitivitas gue menangkap lebih ke asmara. Jadi ada kasus mungkin asmara, entah gimana konsepnya. Intinya ini dendam asmara. Bukan dendam soal hutang piutang, lebih bukan soal yang lain. Ini soal asmara. Karena dia niat banget Mas Bob gitu. Apakah si Julia Vera itu adalah kekasihnya dan si Sri Ningsi itu adalah ibunya? Bukan. Oke. Bukan. Terus kenapa dia berusaha menyantet 2 orang yang berbeda dengan kalau lu scanning motif asmara? Wow. Gue nggak terlalu bisa nyebutin secara jelas, tapi ini kasusnya asmara. Iya. Gue nggak bisa ya. Gue tetap ada keterbatasan secara pengetahuan gue gitu. Yang gue tahu cuman kasusnya itu doang. Maksudnya secara supernaturalnya gue bisa dapat. Tapi kalau secara yang ini kan ilmu pasti ya. Gue nggak bisa juga memberikan sebuah informasi yang gue juga nggak yakin gitu loh Mas. Tapi kalau ditanya yakin ya gue tahu ini asmara. Tapi untuk secara mendetailnya, gue kurang bisa cerita. Motifnya lo bisa apa ya, bisa garanti ini soal asmara lah gitu motifnya gitu kan. Tapi asmara antara siapa dan siapanya juga, pelakunya cowok ya, Dam? Pelakunya cowok. Oke. Oke. Motif asmara guys, makanya kalau sakit hati, kalau ditolak tuh move on gitu loh ya. Jadi ya udahlah gitu loh. Tapi apa masa kalau itu ditolak sama 2 cewek terus dia kesal sama 2 cewek ini? Aduh. Ya kalau kesal nggak usah, kalau cinta ditolak nggak usah dukun bertindak gitu loh ya. Bukan gini Mas, bukan ditolak dengan 2 cewek yang berbeda. Oke. Lebih tepatnya adalah orang ini berhubungan 2 orang ini dalam sebuah kasusnya satu, tapi orang ini berhubungan. Gimana maksudnya? Jadi misalnya ya 2 orang ini telah membuat si pelaku tuh jadi benci gitu. Iya. Oke. Bukan kasus yang berbeda gitu. Kasusnya satu. Tapi orangnya 2 orang yang jadi masalah. Oke. Oh iya. Oh ya, oke. Kalau ini dalam imajinasi gua nih ya, dalam imajinasi gua apa namanya? Si cowok ini mau nembak si Julia gitu kan. Terus si Sri bilang, "Jangan, dia tuh kan begini gitu." Terus akhirnya ditolak. "Iya, aku nolak kamu gara-gara kata Sri kamu tuh begini." Wah, kesel gua deh sama mereka berdua, gua ditolak kan. Pakai dukun aja deh gitu kan, enggak. Dua-duanya buat gitu. Buat yang nonton menit yang sekarang dicoba diulang lagi ke belakang, diulang lagi, terus di play lagi. Nah, lo perhatiin Mas Bobby ngomong tadi udah kayak sutradara. Sutradara sinetron Indosiar ya.
Judulnya lebih tepatnya Cinta Ditolak nih kayak. Iya, Cinta Ditolak Dukun Beranak. Oh salah ya, Dukun Bertindak maksud gua. Iya ya. Buang-buang duit. Iya loh, aduh. Kenapa Dam? Buang-buang duit. Buang-buang duit. Belum bayar media, maksudnya bahan-bahannya berapa coba lu bayangin berapa totalnya? Ayam 45 dikali ayam, kayak 9. Iya. Beli jarum. Iya benar. Terus bayar dukunnya. Bayar dukunnya. Bayar bensin menuju ke sana. Belum bayar orang untuk ngegali-galinya juga. Iya benar juga ya. Habis berapa itu Mas perkiraan lo? 2 juta ada? Iya mungkin sekitar segitu ya. Kan kita nggak tahu kan. 3 juta. Ya kita kan nggak tahu kan biaya dukunnya berapa gitu kan. Kalau hitung-hitungan berasa yang gue sedengar selentingan orang-orang di lapangan ya 1 juta 2 juta lah ya habis selentingan ya, misalnya kan kadang-kadang kan kita mau nggak mau kita ada konsep kenal lah Mas ya berteman tapi nggak deket gitu karena kita kan berbeda jalur yang gue sih nggak bisa juga untuk meluruskan mereka yang sudah memilih jalan mereka yang salah gitu jadi ya buat gue sih ada beberapa momen yang gue tahu mereka dan mereka kadang curhat sendiri ya kasusnya kadang ya 1 juta 2 juta di luar biaya bahan ya. Iya dari beli bahan. Iya benar. Belum ongkosnya, belum makannya capek banget. Sajennya. Itu kalau 2 juta 3 juta itu dikasih ke kita untuk bikin konten, kita bisa ke Bogor, kita bisa ke Cirebon dan bisa bikin konten 4 penelusuran kali ya Dam ya. Iya. Iya gak ya? Iya, survei lapangan kayak gitu ya. Iya kan penelitian Adam penelitian lapangan bareng Indigo.traveler ya gak Dam ya? Iya. Lumayan lah. 4 konten lah bisa lah dapat lah. Yuk. Ayo lah bisa lah nih. Mari lah ya teman-teman yuk. Daripada buat kayak gituan kan. Iya, saran gue sih daripada kalian buat nyantet-nyantet kayak gini ya yang lebih positif lah gitu. Sumbangin ke kita gitu loh. Terus kita bisa bikin hiburan buat kalian gitu ya kak. Setuju hiburan. Setan di tempat horor dimarahin sama Adam lah itu gitu lah ya Adam ya. Ya gak? Bisa ya, lah itu. Aduh. Iya, tapi tuh penting sih bener itu sih hiburan sih buat kalian itu harusnya. Gitu. Makanya gue bilang kasusnya makanya gue bilang kasusnya kasus kocak Mas Bob. Ya lu tahu kan sekarang kenapa gue mau ketawa kenapa Iya ternyata ya karena sebelum kita bikin video ini Adam di telepon bilang ini sebenarnya kasus kocak loh kok kocak sih dan buat gue serem. Ya itulah pokoknya nanti lah gue jelasin lah ya udah oke gitu loh ya mohon maaf sih kalau kayak begitu jadinya. Ya sebenarnya kalau pada orang yang tepat ini serem Mas Bob emang serem gitu. Ini serem ya sih buat si objeknya itu serem gitu yang buat kita yang melihat pun juga ini orang bahaya berarti. Andai kata waktu gua cek berdasarkan nonton videonya secara penguburan secara konsep-konsep konsep-konsep segala macam dengan konsep yang tepat prosedur jujur gua bahaya gitu maksudnya wah ini orang hebat nih tapi negatif nah ini ya gue harus benar-benar cari siapa pelakunya gitu gitu tadi gue sempat mikir gitu awalnya gue nonton gini jujur gue sambil kerja gue bodo amat sih gitu tapi pas pengen ada bikin konten gini baru gue cari tahu gitu kan tapi selentingan sebelum gue ngecek secara full di pikiran gue gini itu kok dia tuh sebenarnya tahu konsep tapi cuma sedikit gitu loh. Nah, tapi guanya sudah mengandai-andai, andai kata dia sesuai prosedur konsepnya, ya bener, wah ini buat gue nih orang serem gitu loh. Seremnya berarti dia pinter, ini benar-benar orang punya kemampuan gitu, punya pengalaman. Ini buat gue bahaya nih, gitu. Mau nggak mau ya, gue harus kepo dong pelakunya siapa gitu. Kalau untuk yang ini gue nggak perlu kepo Mas Bob, gitu. Kepo gue hilang. Kepo lu jadi hilang. Jadi ilfil. Kepo gue lagi langsung hilang. Aduh.
Ya gitu. Oke, waduh. Jadi ya yang penting si korban tadi dari 2 nama itu, kalau dari scanning Adam, mereka berdua baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Ya doain aja lah. Maksudnya ya semua kan ya kehendak Allah ya Mas Bob ya, kehendak Tuhan kayak Allah. Jadi gue serahin sama Allah aja gitu. Tapi kalau berdasarkan itu semua fine-fine ya. Karena kenapa gue yakin demikian baik-baik aja. Ya, semua prosedurnya ya gue buatnya salah gitu. Prosedurnya salah. Itu tadi ya. Gitu. Iya, dia nggak beli buku pedoman dulu soalnya. Aduh, atau sutradaranya nggak tepat nih. Nggak tepat. Coba sutradaranya gua. Makin berhayal lagi, Mas Bob. Makin berhayal. Yang lo tanam di situ sebenarnya besok bukan ayam Mas Bob. Apa dong? Apa dong? Burung hantu kayaknya. Buung puyuh. Apa teman buung puyuh? Iya, sama telur-telurnya gitu. Buung puyuh anjir. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi ya puji Tuhan kalau Adam bisa lihat kedua korban itu baik-baik aja, puji Tuhan. Dan kami dari tim Indodot mendoakan tidak terjadi apa-apa kepada korban yang ada namanya tertulis di situ ya, di kertas ya Adam ya. Ya nggak Adam? Pokoknya kalau buat pelaku, buat korban, bila mana kalian nonton ini bisa DM ke gua langsung. Ya mau konsultasi langsung. Ada di bawah itunya. Iya, gitu loh. Gratis. Tuh, catat untuk kasus ini ya. Kasus yang ini ya. Nah, ya karena buat pelaku gua kasih catatan dulu. Lo bila mana lo pakai jasa si astral, mereka mah nagihnya nanti gitu loh. Setelah lo sakaratul maut gitu loh. Nah, mereka kan nagih lo di situ. Terus kalau masih hidup masih aman-aman aja, tapi nanti gitu. Lo kalau pelakunya ke DM lo mau suruh apa Adam? Mau lo ajarin? Oh, bukan diajarin dari konsep ya. Lu suruh tobat lah. Ya iya gitu, biar dia tahu bahwa yang dia lakukan itu salah Mas Bob. Oke. Gitu. Yang harus dia lakukan adalah yang benar. Ternyata tidak benar, bercanda. Ya kalau dari gue sih, kalau dari gue sih semoga pelaku yang melakukan hal ini segera bertobat ya, diberikan hidayah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari Adam, apa Adam closing statement Adam tadi? Kalau buat si korban, kalau nggak DM lu gimana? Ya gue bakal memberikan sebuah apa ya, ilmu yang benar-benar ya bermanfaat dalam konsep ya ini ilmu yang kayak gini salah gitu. Konsep hidup kayak gini salah, lu harus balik gitu, iya, dan lu harus bertobat gitu, balik ke jalannya Tuhan gitu. Karena lu nggak bakal dapet apa-apa, Mas Bob. Main kayak gini mah nggak bakal dapet apa-apa, Mas Bob gitu. Oke. Gitu. Lu nggak bakal dapet, tapi yang ada malah lu nambah dosa. Kedua, lu nambah penyakitnya dari si astral tersebut. Gitu lah kan si korban yang 2 nama cewek ini kan nggak tahu apa-apa kan, nggak melakukan ini kan. Iya, nggak tahu apa-apa. Nah iya, masalah itu sebenarnya si pelakunya nanti berserta beserta junior yang PKL itu. Junior PKL nggak tuh. Ya udah, oke Dam, thank you lah Dam, sekali lagi udah komentar dan bereaksi dari kasus yang beredar di jagat media internet, jagat media online ya teman-teman. Ya semoga kasus ini menjadi pelajaran buat kita semua dan membuat kita lebih mawas diri. Masa hari gini masih ya? Hari gini loh. Tahun 2020 loh. Iya, makanya ya masih ada loh. Ketika mobil sedang digadang-gadang untuk menjadi mobil listrik, ini masih ada yang pakai cara ini gitu loh. Ya gua sih ya. Gimana Mas Bob? Ya gua sih berharap kejadian kayak gini tidak terulang lagi di kemudian hari sih. Selama masih ada
junior PKL itu akan sama si Adam. Karena mereka akan mencari uang di situ. Junior, mereka mencari uang di situ. Sebuah sugesti negatif. Junior PKL Dam ya. Tolong Dam ya, kalau kayak gitu lo ajak ke arah yang lebih baik Dam ya kalau ketemu Dam. Siap. Oke, Adam terima kasih udah join di pembahasan kali ini. Dan teman-teman kalau sekali lagi yang mau konsultasi sama Adam, yang mau ngobrol-ngobrol sama Adam, silakan ada akun Instagramnya di bawah ya. Silakan, atau kalau emang lu punya cerita-cerita horor juga boleh DM ke indie.go.traveler, nanti kita akan bahas mungkin sama Adam juga ya Adam ya. Ya enggak? Siap. Ya, jadi teman-teman terima kasih sekali lagi Adam. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya Adam ya. Kalau ada yang kocak lagi Adam ya, atau yang serem lagi ya. Oke, siap. Ya. Pokoknya kalau ada reaksi lucu kabarin gue aja. Siap. Sama nanti kalau kita ada donasi tadi berapa 2 juta tadi ya. Penelusuran sama lo gitu ya Dam ya. Ya. Boleh. Kita keluar kota gitu ya enggak? Boleh. Oke, Adam, terima kasih ya. Bye. Nah, itu dia teman-teman pembahasan gua bareng sama Adam tentang sebuah peristiwa yang ramai di jagat media sosial dan media internet ya. Yang menurut gua serem ya, jujur kali sebenarnya menurut gua serem, tapi pas teleponan sama Adam enggak, maksudnya lucu, dan tadi penjelasannya ternyata oh lucunya begitu. Ya udah, oke. Sekali lagi konten ini bukan bermaksud untuk mengecilkan atau menghina siapapun, tapi ini menjadi pelajaran buat gue pribadi dan mungkin juga pelajaran buat teman-teman yang nonton, bahwa kejadian ini selayaknya nggak perlu terjadi sih gitu. Ya tadi kan di video gue bilang cinta ditolak dukun bertindak, ya harusnya jangan seperti itu ya, move on aja lah, cari yang lain gitu loh ya. Itu saran dari gue sih. Tapi ya ini pelajaran lagi buat gue juga sebagai orang yang kalau gue sakit hati, gue tidak akan mengambil jalur itu gitu. Sekali lagi pelajaran buat gue, mengingatkan gue lagi untuk ke arah situ ya, jangan ke arah mengambil tindakan seperti pelaku yang gue nggak tahu siapa namanya dan nggak tahu siapa juga orangnya gitu. Dan juga dukunnya gue juga nggak tahu, tapi no hard feeling. Buat gue ini buat pelajaran buat gue, dan semoga teman-teman juga mengambil hikmah dan pelajaran yang berguna buat teman-teman dalam menjalani hidup ke depan. Dan yang pasti gue mau ajak teman-teman juga untuk terus support indie.go.traveler agar terus berkembang dan menyajikan konten-konten yang menarik buat kalian dan menghibur kalian. Kalian bisa scan barcode di sebelah melalui akun Saweria. Kalian bisa berdonasi di indie.go.traveler sehingga kami bisa menyajikan konten-konten yang menarik buat kalian. Dan juga kalian kalau mau membeli official merchandise dari indie.go.traveler seperti di sebelah, nah linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Silahkan kalian klik, silahkan kalian beli official merchandise dari indie.go.traveler, karena dengan membeli official merchandise itu kalian membantu kami untuk terus berkembang. Sekali lagi terima kasih juga buat kalian yang menonton video ini dari awal sampai akhir ini, tidak di skip, terutama iklan-iklannya tidak di skip juga karena itu AdSense buat kami. Terima kasih kalian dukungannya, terima kasih. Semoga kalian yang terus support sama indie.go.traveler, semoga kita bisa ketemu ya. Ketika kita ada rezeki, kita ada jodoh, kita bisa ketemu, kita bisa seru-seruan bareng, kita bisa penelusuran bareng mungkin ya teman-teman ya. Silakan aja, kita sih slow aja, santai aja sih ya. Sekali lagi terima kasih kalian udah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan juga di share ke teman-teman. Sampai ketemu next video. Bye bye.